Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dimas Adijaya dari semester 6A. Saya akan menjelaskan mengenai bab 6, kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan dan terhadap perusahaan. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan. Justru karena ia bekerja di situ, demikian juga bila sang direktur memberi perintah kepada karyawannya dari perusahaan lain. Tetapi bagi orang yang mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan, salah satu implikasi dari statusnya dari karyawan adalah bawahan harus mematuhi perintah atau petunjuk dari atasannya. Kedua, karyawan tidak wajib juga mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Sebagai karyawan, setiap orang masuk di perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan perusahaan. Ketiga, karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi dalam konteks perusahaan, juga bisa memegang peran penting karena seorang pekerja pada suatu perusahaan bisa saja ia mempunyai akses rahasia. Contoh terkenalnya adalah akuntan. Yang kedua, kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas pun merupakan konsekuensi dari status seorang sebagai mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dan karena itu pula ia harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Dengan kata lain, ia harus menghindari apa yang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Yang selanjutnya, kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Diskriminasi dalam konteks perusahaan. Diskriminasi bisa berlangsung dalam semua sektor masyarakat, termasuk dunia bisnis. Karena itu, diskriminasi menjadi juga sesuatu topik bagi etika bisnis. Bicara tentang diskriminasi, bila beberapa karyawan diperlakukan dengan cara yang berbeda karena alasan yang tidak relevan, biasanya alasan itu berakar dalam pandangan stereotip terhadap ras, agama, atau jenis kelamin yang bersangkutan. Yang kedua, argumentasi etika melawan diskriminasi. Di sini diselidiki beberapa argumen yang disajikan oleh utilitarianisme, deontologi, dan teori keadilan. Yang pertama, dari pihak utilitarianisme dikemukakan argumen bahwa diskriminasi merugikan perusahaan itu sendiri, terutama dalam rangka pasar bebas. Menjadi sangat mendesak bahwa perusahaan memiliki karyawan berkualitas yang menjamin produktivitas terbesar dan mutu produk terbaik. Yang kedua, deontologi. Mediakan argumentasi lain, mereka
menggarisbawahi bahwa diskriminasi melelahkan martabat dari orang yang diskriminasikan. Yang ketiga, alasan lain lagi berdasarkan dari teori keadilan. Praktek diskriminasi bertentangan dengan keadilan, khususnya keadilan distributif atau keadilan membagi. Yang C, beberapa masalah terkait. Masalah yang berkaitan dengan diskriminasi tapi harus dibedakan dengannya adalah favoritisme dalam konteks perusahaan. Dalam konteks perusahaan, dengan favoritisme dimaksudkan cenderung untuk mengistimewakan orang tertentu, biasanya sanak saudara, dalam menyeleksi karyawan, menyediakan promosi, bonus, fasilitas khusus, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.